Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dengan judul Analisis Pengaruh Tim Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT Ekoristi Berkarya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafifah Warohmah, NIM 171020075. Adapun anggota kelompok 6 ada Mega Agustina, NIM 171020092, Zahra Dinda Nirmala 171020078, Serin Sekar Kirana 1610200031, dan yang terakhir ada Agus Susanto 171020074. Sebelum memasuki materi, adapun pembahasan dari kelompok 6 yang akan dibahas pertama mengenai latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, dan yang terakhir hasil dan kesimpulan dari penelitian. Langsung materi pertama, latar belakang. PT Ekoristi Berkarya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Dengan banyaknya TKI yang berangkat dari Sumatera Utara, membuat jumlah angka pengangguran semakin sedikit. Inilah yang membuat kerjasama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT Ekoristi Berkarya berjalan baik. Sebabnya, inilah yang menyebabkan perusahaan berani membuka cabang di beberapa kota di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Namun, dengan adanya koordinasi antara masing-masing anggota tim dengan ketua tim, hal ini dapat menyebabkan pekerjaan tidak maksimal dan tidak meratanya distribusi pekerjaan. Dengan adanya PT Ekoristi Berkarya, dia mengurangi pengangguran yang semakin sedikit, akan tetapi menyebabkan pekerjaannya itu tidak maksimal dan tidak meratanya distribusi pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada tim kerja. Menurut Robbins, tim kerja adalah kelompok di mana individu menghasilkan tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individu tersebut. Sedangkan kelompok kerja adalah kelompok dasar yang berinteraksi untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota berkinerja sesuai bidang tanggung jawabnya. Tim kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu ada urgensi tim kerja dan mengelola tim kerja. Untuk urgensi tim kerja yaitu sebagai media agar setiap individu dapat bekerja secara kolektif dengan penuh sinergi sebagai satu kesatuan yang senyawa. Divisi-divisi kecil merupakan fondasi bagi divisi-divisi yang lebih besar lagi. Yang kedua ada mengelola tim kerja. Menurut Ilyas tahun 2006, untuk dapat mengelola tim dengan baik, langkah pertama yang perlu diambil ialah menentukan target dan tujuan teamwork. Spesifikasi tugas kepada setiap individu tim. Yang kedua ada teori prestasi kerja. Menurut Rifai tahun 2005 menyatakan bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral atau etika. Teori prestasi kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada faktor-faktor penilaian prestasi kerja, yaitu terdiri dari performance, kompetensi, job behavior, dan potensi. Yang kedua ada metode penilaian prestasi kerja. Metode penilaian prestasi kerja ini berorientasi pada prestasi karyawan di masa lalu dan juga di masa depan. Yang ketiga ada masalah-masalah dalam penilaian prestasi kerja. Menurut Robbins tahun 2006, masalah-masalah potensial yang pada dasarnya bersumber dari kesalahan yang bersifat manusiawi atau human error. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sekarang materi tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, wawancara atau interview yang dilakukan kepada pimpinan Divisi Sumber Daya Manusia PT Ekoristi Berkarya
atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang kedua, ada daftar pertanyaan atau kuestionair yang diberikan kepada karyawan bidang redaksi PT Ekoristri Berkarya yang menjadi responden dalam penelitian ini. Yang terakhir ada studi dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang diperoleh dari PT Ekoristri Berkarya berupa sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jumlah karyawan, dan jumlah produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara atau interview dan menyebarkan daftar pertanyaan. Selanjutnya ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini seperti sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jumlah karyawan, dan jumlah produksi. Selanjutnya ada metode analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan secara umum menggunakan metode statistik. Terima kasih, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Zahra Dinda Nirmala akan melanjutkan presentasi dari Mega Agustina, yaitu ada jenis dan sifat penelitian. Jadi jurnal ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan tentang sifat-sifat dari suatu keadaan atau objek penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta pengujian statistik. Lalu ada model analisis. Model analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah regresi linear berganda dengan formulasi sebagai berikut. Y sama dengan alfa plus beta X plus E, di mana Y adalah prestasi kerja karyawan, X adalah tim kerja, alfa sama dengan konstanta, beta sama dengan koefisien regresi variabel independen, dan E adalah term of error atau tingkat kelonggaran kesalahan. Lalu ada uji T bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas yaitu tim kerja secara parsial terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Ekoristri Berkarya. Kriteria pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut. Pengaruh variabel tim kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Ada HO sama dengan beta I sama dengan 0. Artinya tim kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Ekoristri Berkarya. Lalu HA sama dengan beta I tidak sama dengan 0. Artinya tim kerja secara parsial berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Ekoristri Berkarya. Nilai T hitung akan dibandingkan dengan T tabel. Setelah ini akan dipresentasikan oleh teman saya, Mas Agus kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Susanto. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu hasil penelitian dan kesimpulan. Nah, di dalam penelitian ini itu menggunakan persamaan regresi linear dalam penelitian, yaitu Y sama dengan 0,490 plus 0,124 kali X1 plus E. Nah, kesimpulannya tim kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan PT Ekoristri Berkarya. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa 84,3% variabel tim kerja yaitu X1 menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel prestasi kerja yaitu Y karyawan PT Ekoristri Berkarya, sedangkan 15,7% merupakan variabel lain yang tidak diteliti. Nah, dari kesimpulan tersebut, PT Ekoristri Berkarya harus memberikan perhatian
yang besar terhadap tim kerja, karena tim kerja yang efektif dan berfungsi dengan baik terbukti dapat meningkatkan prestasi karyawan. Karyawan atau siapapun manajer akan mencapai sesuatu yang bermanfaat jika manajer bekerja sama dengan satu tim daripada bekerja sendiri-sendiri. Para karyawan akan merasa lebih peduli dan komit bekerja dalam satu tim, karena dengan cara itu terjadi interaksi antara karyawan yang positif, juga menjadi saling mengisi informasi, pengalaman, dan berbagi bakat dan keahlian sekaligus memperkecil kelemahan yang dimiliki masing-masing karyawan. Nah, sudah cukup presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.